Bagi teman-teman yang terkasih, pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendalami satu tema penting, yaitu aku pribadi yang unik. Sebelum kita mendalami bersama tema ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat indikator pencapaian yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Nah, yang pertama, bagaimana kita mampu menjelaskan makna manusia sebagai pribadi yang unik. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri diri kita, baik dari fisik, dari sifat, dan juga dari kebiasaan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mampu menyebutkan setiap kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam diri kita secara jujur. Yang keempat, bagaimana kita mampu menunjukkan sikap penerimaan diri kita sendiri dan juga pada akhirnya kita mampu menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mampu mengaitkan keunikan diri kita dengan rasa syukur kepada Allah. Lalu yang berikut, kira-kira capaian seperti apa yang diharapkan dari kita? Nah, yang pertama itu pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui dan memahami bahwa setiap manusia adalah pribadi yang unik dan berharga. Lalu yang kedua, sikap yang diharapkan dari kita adalah memiliki rasa syukur, menerima diri kita apa adanya, menghargai perbedaan orang lain. Lalu yang terakhir adalah keterampilan. Nah, di sini kita diharapkan untuk mampu mengungkapkan setiap kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam diri kita, serta bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita. Oke teman-teman yang terkasih, jadi itu yang kira-kira yang akan kita capai pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam tema. Nah teman-teman yang terkasih, kita akan mulai dengan satu pertanyaan, sederhana saja. Pernahkah teman-teman merasa bahwa ingin menjadi orang lain ketika mungkin melihat temannya lebih pintar, lebih percaya diri, lebih populer mungkin, jadi ingin menjadi seperti teman saya ini, ingin menjadi teman saya yang seperti itu. Mungkin karena tanpa sadar itu memang kita sedang membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Tapi hari ini kita diingatkan untuk satu hal penting, yaitu bahwa kita manusia memiliki keunikan yang berbeda-beda. Artinya memiliki keunikan adalah bahwa kita masing-masing itu memiliki kombinasi yang tidak bisa diulang, teman-teman. Yang tidak bisa diulang itu seperti apa? Yang pertama, cara berpikir, lalu pengalaman hidup, karakter yang ada di dalam diri kita, dan juga setiap kemampuan bakat yang kita miliki saat ini, teman-teman. Bahkan ketika kita melihat satu kelas ini pun kita tidak ada yang sepakat. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, teman-teman. Tetapi kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa setiap pribadi adalah ciptaan Allah yang berharga. Oke teman-teman, namun sayangnya seringkali kita lebih fokus pada kekurangan diri kita daripada kekuatan atau kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, kita melihat apa yang sebenarnya tidak kita miliki. Kita sibuk untuk itu. Dan kita akhirnya lupa mensyukuri bahwa kita diberi Tuhan banyak hal. Banyak kekuatan, kemampuan yang perlu kita kembangkan. Padahal menjadi pribadi yang dewasa itu berarti kita diharapkan untuk mampu menerima diri kita apa adanya, seutuhnya, baik kelemahan maupun juga kekuatan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita juga dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu, bagaimana kita mampu memperbaikinya sehingga menjadi sesuatu yang jauh lebih berguna. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan, teman-teman, yaitu apakah saya mengenali kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita saat ini? Nah, silakan teman-teman melihat kembali dirinya, kira-kira apa saja kelemahan atau kelebihan yang ada di dalam diri saya. Lalu sejauh mana saya mengembangkan itu? Itu ya, ada dua tadi ya teman-teman. Nah teman-teman,
menariknya, kita tidak selalu melihat diri kita secara lengkap. Karena itu, orang lain, teman kita yang ada di kiri dan kanan kita akan membantu kita untuk mengenali kita lebih dalam lagi. Namun di sisi lain lagi, bahwa karena setiap orang itu unik, maka kita juga dipanggil untuk yang pertama, menghargai setiap perbedaan. Bahwa si Edo tidak sama dengan Asti, Theo tidak sama dengan Della, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Karena menyadari itu tadi bahwa kita semuanya berbeda, maka kita tidak berhak untuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah tidak memaksakan standar diri kita kepada orang lain, teman-teman. Kita masing-masing memiliki kekuatan dan juga kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, menjadi diri sendiri, teman-teman, bukan berarti kita berhenti berkembang, tetapi justru lebih berani untuk bertumbuh mulai dari sekarang. Bukan nanti, tetapi yang dibutuhkan adalah sekarang. Kita mulai dari sekarang. Jadi, sikap yang diharapkan dari kita adalah yang pertama, bersyukur atas diri kita apa adanya. Lalu yang kedua, menerima setiap kelebihan dan juga keterbatasan diri. Yang ketiga, terus mengembangkan apa yang kita miliki saat ini. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menghargai keunikan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman yang ada di samping, kiri, dan juga kanan kita. Oke, teman-teman, jadi kita tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi pribadi yang berharga. Karena sejak awal, kita sudah diciptakan sebagai pribadi yang unik dan berharga oleh Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, saya akan memberikan ada 2 pertanyaan refleksi yang bisa dikerjakan di rumah dan minggu depan bisa dikumpulkan ya, teman-teman. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman sudah menerima diri apa adanya, menerima setiap kelemahan dan juga setiap kelebihan? Kira-kira mengapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Sudah? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan setiap potensi yang sekarang teman-teman miliki? Yang bisa bernyanyi, kira-kira apa yang dilakukan sehingga bisa bernyanyi jauh lebih baik lagi? Yang bisa organ, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, kira-kira hanya itu 2 pertanyaan refleksi untuk tugas minggu depannya, teman-teman. Nah, oke, baik. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa minggu depan.